Saya akan menyelidiki firman Tuhan dengan kalian bersama-sama di bawah khotbah berjudul, Ibu Surgawi, Tempat Perlindungan Teraman. Di masa lalu, ketika anak-anak berada dalam bahaya saat bermain, mereka sering bersembunyi di balik rok ibunya. Di masa lalu, banyak perempuan mengenakan hanbok yang memiliki rok bawah. Ketika anak ayam berada dalam bahaya saat bermain, mereka bersembunyi di bawah sayap ayam betina. Selain itu, bayi kanguru langsung masuk ke dalam kantung di perut induknya. Bayi koala juga menempel di punggung induknya seperti lem. Mengapa demikian? Semuanya, apakah kalian pernah memikirkan hal-hal ini? Mereka semua memiliki ayah, tetapi mengapa mereka selalu mencari ibu mereka? Bukankah ibu sedikit lebih lemah dari ayah? Meski begitu, ketika kita melihat berbagai binatang atau alam yang diciptakan Tuhan, mengapa mereka semua menempel di punggung ibu mereka seperti lem? Alkitab memberitahu kita bahwa kehendak Tuhan tercermin di seluruh alam. Ketika anak-anak merasa bahaya saat bermain, mereka selalu memanggil ibu mereka. Ketika anak-anak berteriak ibu, sang ibu datang seperti superwoman dari manapun dia berada ke arah suara mereka dan menyelesaikan semua bahaya yang mengancam anak-anaknya. Hal ini umumnya terjadi pada anak kecil. Ketika bahaya dan krisis datang, mereka mencari ibu mereka, ingin berada di dekatnya, dan bersembunyi di balik roknya. Ketika anak ayam sedang bermain dan hewan-hewan berbahaya mendekat, mereka selalu berlari ke arah induknya dan bersembunyi di bawah sayapnya. Bahkan jika hewan yang lebih besar, seperti anjing, menerkam mereka, induknya menjadi galak, berpikir, jika kamu menyentuh anakku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kita perlu memahami aspek rohani, melalui fakta bahwa tidak ada hewan yang berani mendekati anak-anaknya karena induknya yang kuat. Mengapa ibu adalah tempat perlindungan yang paling aman? Hari ini, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini. Alkitab berkata bahwa zaman ini adalah zaman krisis. Juga, melihat berbagai situasi yang terjadi di sekitar kita dapat melihat bahwa perang terus-menerus pecah antar negara. Bencana iklim lebih sering terjadi, dan kondisi lingkungan bumi tempat kita tinggal menjadi semakin tidak aman. Di saat-saat seperti ini, kemana Tuhan menyuruh kita melarikan diri? Dia berkata, larilah ke Sion. Lalu, mengapa dia ingin kita melarikan diri ke Sion? Siapa yang ada di Sion? Salah satu alasan mengapa Sion bisa menjadi tempat teraman adalah karena ibu ada di sana. Mengenai hal ini, mari kita lihat kitab Daniel pasal 2 ayat 1 bersama-sama. Dalam Daniel pasal 2 ayat 1, ada tertulis, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Raja Nebukadnezar bermimpi sangat penting, tetapi dia melupakannya. Dia sangat ingin tahu apa mimpi itu. Pada saat itu, dia memiliki penasihat di sekitarnya, seperti orang berilmu, ahli jampi, dan ahli sihir, yang dapat dia konsultasikan ketika ada masalah yang muncul di negara. Dia bertanya kepada mereka karena dia berpikir mereka dapat memberitahu, tetapi di ayat 11, mereka berkata, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat. Dalam Alkitab bahasa Inggris, ada tertulis, terlalu sulit. Mereka mengatakan bahwa itu di luar kemampuan mereka. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Mereka berkata, bagaimana kami bisa tahu mimpi raja itu? Ini tugas yang sulit, tak seorang pun kecuali para dewa yang dapat memberitahu hal seperti itu di hadapan raja. Demikianlah, mereka dengan tegas menolak permintaannya. Mari kita lanjutkan dengan ayat 12.
Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Raja itu berkata, "Kamu bahkan tidak bisa memberitahukan mimpi yang kumiliki semalam. Namun, bukankah selama ini kamu selalu meramal nasibku, baik atau buruk, dengan mengatakan bahwa kamu tahu masa depan, padahal kenyataannya kamu bahkan tidak tahu satu mimpi? Oleh karena itu, raja menjadi sangat marah. Perintah diberikan untuk membunuh mereka semua." Ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Daniel dan teman-temannya melayani Tuhan, jadi raja pun memerintahkan agar mereka semua dihukum mati. Pada waktu itu, Daniel berkata kepada Arioh, pembesar raja itu, "Beri aku beberapa hari. Aku bisa menceritakan mimpi itu padanya." Dengan cara ini, setelah berdoa, Daniel diberitahukan oleh Tuhan tentang mimpi raja itu. Mari kita beralih ke pasal 2 ayat 27. Dalam Daniel pasal 2 ayat 27, ada tertulis, Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia." Dia menjelaskan bahwa hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan hal-hal ini. Jika begitu, kita dapat bertanya, apakah tempat perlindungan yang paling aman di zaman ini? Untuk menemukan tempat yang aman, orang-orang di dunia menggunakan semua kekayaan yang telah mereka kumpulkan, semua kenalan, dan semua kekuatan mereka, dengan harapan bahwa mereka akan melarikan diri ke tempat yang paling aman ketika situasi berbahaya terjadi. Sebagian orang mungkin pergi ke bawah tanah, sebagian lagi pergi ke planet lain dengan pesawat ruang angkasa, atau sebagian lagi pergi ke bawah laut. Mereka melakukan segala macam penelitian dan percobaan, tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata bahwa dimanapun mereka berada, mereka tidak dapat lolos dari penghakiman, dan setiap orang akan dihakimi. Namun, Daniel berkata di sini, tidak ada yang bisa memberitahukan rahasia itu. Tetapi di sorga ada Tuhan yang bisa menyingkapkan rahasia. Dia berkata, Tuhan pasti akan memberitahu saya tentang hal ini, jadi beri saya beberapa hari. Dan kemudian, dia menjelaskan kepada Raja mimpi tentang patung di Daniel pasal 2. Ketika Raja mendengar semua isi mimpinya, dia teringat, "Oh, aku pernah bermimpi seperti itu." Bagaimana dengan penafsirannya? Penafsirannya juga akurat. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan seperti tembaga. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan seperti besi. Itu akan dibagi menjadi 10 kerajaan, seperti 10 jari kaki. Dengan cara ini, dia secara akurat memberitahu raja apa yang akan terjadi. Raja Nebukadnezar adalah orang yang paling berkuasa pada zamannya. Dia membungkuk kepada Daniel, yang hanya seorang tawanan. Terlebih lagi, dia mengatakan akan memberikan apapun yang Daniel inginkan. Kita dapat melihat dalam Alkitab, bahwa raja memberikan berbagai macam harta yang berharga kepadanya sebagai penghargaan. Siapa yang dikatakan Daniel di sini adalah satu-satunya yang bisa menafsirkan semua rahasia ini? Dia mengatakan bahwa itu hanya Tuhan. Apakah Daniel mengetahui mimpi Nebukadnezar sendiri? Dia mengetahuinya dari Tuhan dan menjelaskan mimpi itu dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepadanya, bukan? Lalu di manakah tempat perlindungan yang paling aman dan terakhir bagi kita saat ini? Hanya Tuhan yang bisa memberitahu kita tentang tempat itu. Dunia tidak mengetahuinya. Mereka membaca Alkitab yang sama, tetapi tidak mengerti atau menyadari jawabannya. Namun, siapa yang akhirnya memberitahu kita semua masalah ini? Bukankah kita akhirnya mengetahui hal tersebut karena Tuhan yang memberitahukannya? Mari kita lihat Matius pasal 13 ayat 10.
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Sama seperti yang Tuhan lakukan untuk Daniel, Dia menunjukkan kepada kita segalanya. Dia memberitahu Daniel tentang mimpi Raja Nebukadnezar dan bahkan penafsirannya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Bagaimana dengan yang lain? Tetapi kepada mereka tidak. Apakah tempat perlindungan yang paling aman? Banyak orang berusaha untuk menemukan jawabannya, tetapi hanya siapa yang dapat memberitahu kita jawaban atas pertanyaan ini? Hanya Tuhan yang bisa memberitahu kita jawabannya. Sama seperti Tuhan memberitahukan kepada Daniel tentang mimpi itu dan maknanya, serta menjawab penasaran Nebukadnezar. Bahkan di zaman ini, Tuhan hanya membiarkan anak-anaknya tahu di mana tempat perlindungan yang paling aman. Dia berkata, "Aku telah memberitahukannya kepadamu, tetapi kepada orang lain tidak." Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ada tertulis bahwa meskipun mereka bermata, mereka tidak melihat, meskipun mereka bertelinga, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bukankah hanya Tuhan yang membiarkan kita mengetahui dan memahami semua rahasia ini? Daniel mengetahui mimpi itu dan maknanya, bukan karena ia bijaksana dan cerdas, bukan pula karena ia seorang yang terpelajar dan mulia. Sebelum Daniel mengungkapkan mimpinya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bersama teman-temannya. "Kami tidak tahu hal ini. Bapa, tolong beritahu kami semua hal ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita ketahui dengan kekuatan manusia." Seperti ini, Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego berkumpul dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan tekun. Pada akhirnya, Tuhan memberitahukan kepada mereka tentang mimpi yang dimiliki Nebukadnezar dan apa maknanya, sehingga sebuah pekerjaan besar dilakukan untuk meninggikan kemuliaan Tuhan di tanah Babel, bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala. Bahkan orang yang bergelar doktor teologi atau seorang pendeta yang telah bertahun-tahun melayani pun tidak memahami Alkitab secara otomatis, bukan? Siapa yang harus memberitahu kita? Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 6 ayat 45, Yesus berkata, "Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Karena jalan untuk datang kepadaku terdiri dari semua rahasia sorgawi, tidak ada yang bisa bertemu denganku kecuali Tuhan mengajarinya. Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku." Ketika kita melihat perkataan ini, kita harus bertanya dalam hati, di mana tempat perlindungan yang paling aman di zaman ini? Di manakah tempat seperti Bahtera Nuh? Jika kita berbicara tentang lokasi, kita akan mengatakan, Sion, tetapi tempat itu sendiri tidak dapat menjamin keselamatan kita. Siapakah yang ada di Sion yang melindungi dan membimbing jiwa kita? Bukankah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Karena itu, Tuhan berfirman, "Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar." Ketika masa krisis seperti itu datang, siapa yang harus kita cari di Sion? Kita harus mencari Ibu Sorgawi. Bukankah Dia adalah bagian yang hilang yang disembunyikan Tuhan? Melalui hal ini, hari ini, mari kita menyelidiki lagi firman kebenaran. Perlindungan teraman di zaman ini adalah Ibu Sorgawi. Mari kita beralih ke Zaharia pasal 14. Tuhan memberitahu kita, bencana apa saja yang akan menimpa bumi dalam waktu dekat. Pasal 14 ayat 12.
Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Ada tertulis, inilah malapetaka yang akan menimpa seluruh bumi. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Dia menyebutkan malapetaka yang akan menyerang tidak hanya manusia tetapi juga hewan. Mari kita buka Zefanya pasal 1. Mari kita lihat Zefanya pasal 1 ayat 2. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Mari kita beralih ke ayat 14. Zefanya pasal 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi. Artinya, seluruh dunia akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Di sini, dicatat tentang penghakiman terakhir Tuhan. Mari kita beralih ke Maleakhi pasal 4. Dalam pasal 4 ayat 1, tertulis, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Di sini difirmankan, hari itu datang, menyala seperti perapian. Dalam Zefanya pasal 1, dikatakan, aku akan menyapu manusia dan hewan. Dalam Zaharia pasal 14, dikatakan, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Malapetaka yang sama akan menimpa bukan hanya manusia tetapi juga hewan. Ketika kita memeriksa semua nubuat tentang penghakiman terakhir dengan api, malapetaka di mana lidah membusuk di mulut dan mata membusuk di lekuk. Dan Zefanya pasal 1 yang mengatakan, aku akan menyapu manusia dan hewan, bahkan ikan-ikan di lautan. Tidakkah kita harus mencari tempat yang paling aman ketika saat itu tiba? Sama seperti Bahtera adalah tempat perlindungan keselamatan pada zaman Nuh, bukankah Sion adalah tempat yang harus kita cari di zaman ini? Mengapa Sion adalah tempat yang aman? Siapa yang tinggal di sana? Bukankah Mazmur pasal 132 mengatakan bahwa Tuhan telah memilih Sion dan Dia menginginkannya untuk tempat perhentiannya? Dengan kata lain, itu adalah rumah Tuhan. Lalu, mengapa tempat ini aman? Siapa yang tinggal di sana? Bukankah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu tinggal di sana? Apa yang Bapa dan Ibu katakan kepada anak-anak mereka untuk dilakukan?
Ketika kita merasakan krisis, kesengsaraan, atau bencana seperti itu, kemana mereka menyuruh kita untuk melarikan diri tanpa penundaan? Mari kita beralih ke kitab Yeremia pasal 4. Dalam pasal 4 ayat 5, ada tertulis, "Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu." Apakah kota-kota yang berkubu yang harus kita datangi? Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi. Jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya. Ada tertulis bahwa pemusnah bangsa-bangsa, yang berarti orang yang menghancurkan dunia, telah berangkat. Ketika situasi seperti itu muncul, kemanakah Tuhan memerintahkan kita untuk segera pergi tanpa penundaan? Dia memerintahkan kita untuk melarikan diri ke Sion tanpa penundaan. Lalu, jika kita tahu tempat yang aman, haruskah kita pergi ke sana sendirian? Akan lebih baik untuk memberitahu orang tua kita, anak-anak kita, dan teman-teman kita, sehingga kita dapat membimbing mereka semua ke jalan keselamatan, bukan? Tempat itu adalah Sion, dan Sion adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua harus memahami dengan jelas alasan mengapa kita harus pergi ke Sion. Bukankah waktu nubuat telah tiba bagi kita untuk dibangkitkan? Mari kita lihat Matius pasal 24 ayat 42. Ayat 42 mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Yesus terus-menerus menekankan, berjaga-jagalah. Jangan tertidur, dalam pasal 24 dan 25. Jika kita tidak bangun, kita akan tersapu oleh dunia ini dan akhirnya berpikir, tidak apa-apa melakukan hal ini di dunia, bukan? Mungkin tidak apa-apa menurut standar dunia, tetapi ada standar yang tidak sesuai bagi mereka yang akan masuk sorga. Oleh karena itu, di manakah kita harus menetapkan standar kita? Dengan tetap waspada, kita harus menyelaraskan semua itu dengan kerajaan Tuhan. Kita tidak boleh menjalani hidup kita sesuai dengan standar dunia, tetapi berusaha untuk menyelaraskan diri kita dengan standar mereka yang hidup di dalam kerajaan Tuhan, yaitu dunia sorgawi. Pasal 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ini berarti bahwa dia tidak melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kita, anak-anak perjanjian baru, harus bekerja keras untuk perjanjian baru. Kita harus rajin memberitakan. Namun, terkadang kita gagal melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada kita dan melakukan beberapa pekerjaan lain yang tidak terkait. Ayat 50. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Karena hal-hal ini dapat terjadi, apa yang Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi perintahkan untuk kita lakukan? Mereka berkata, berjaga-jagalah, waspadalah. Kita harus tahu, di zaman apa kita hidup. Ketika krisis atau situasi berbahaya seperti itu muncul, kita harus pergi ke tempat yang paling aman, lengan Ibu Surgawi Yerusalem. Jika kalian melihat koala, mereka akan menempel di punggung induknya seperti lem dan tidak pernah jatuh. Jika kalian melihat kanguru, mereka akan tetap diam di dalam kantung induknya. Tidak ada tempat lain di mana mereka bisa merasa damai.
Ketika kita masih kecil, ibu kita menjemur cucian di luar dan kita bersembunyi di balik roknya. Kemudian, kita tidak takut meskipun seekor harimau, apalagi anjing buas, datang. Kita semua memiliki kenangan masa kecil seperti itu. Bukankah ini alasan utama mengapa Ibu Surgawi menyertai kita? Karena itu, marilah kita segera memberitahu banyak orang di sekitar kita tentang keberadaan Ibu Yerusalem. Dengan demikian, kalian dan saya dapat menjadi orang-orang yang dapat membuka banyak jalan bagi orang lain untuk kembali ke Sion dengan cepat. Saya berharap bahwa melalui Ibu Surgawi, semua anggota keluarga surgawi dipenuhi dengan kekuatan baru, keberanian baru, dan energi rohani yang berlimpah dan tidak kekurangan apapun dalam memberitakan Injil. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki Ibu Surgawi. Dunia tanpa ibu adalah dunia tanpa kehidupan, bukan? Jika tidak ada ibu, baik itu dunia hewan, dunia tumbuhan, atau dunia ikan, dunia itu adalah dunia tanpa kehidupan. Kehendak siapa ini? Ini adalah kehendak Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Melihat ini, kita benar-benar diberkati. Kita bahagia karena kita memiliki Ibu Surgawi. Dalam krisis apapun atau dalam situasi sulit apapun, kita harus selalu banyak berdoa kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Saya berharap kalian semua akan menjadi anggota keluarga surgawi, yang tidak pernah melupakan jalan kasih mereka hingga akhir. Saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.